Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda Ibu semuanya, sebelum mulai belajar jangan lupa berdoa dan berdoakan semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, sebelum nonton video Ibu jangan lupa ya Nak untuk subscribe, like dan komen video Ibu. Baiklah, kita lanjutkan materi kita itu yang bab ketiga atau KD 3.4. Nah, itu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu tuh linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Nah, sebelum kita bahas soal ini, sebelum kita bahas materi ini, yang pertama kemarin Ibu sudah menyuruh kalian atau memberi kalian tugas untuk memahami materi yang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, sekarang adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, mungkin materi ini pernah kalian bahas di SMP. Nah, sekarang Ibu ulangi lagi, mana tahu kalian lupa dan semoga setelah Ibu jelaskan kalian tidak lupa lagi. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah yang pertama dia Y lebih besar sama dengan AX tambah B. Y besar AX tambah B. Y kecil sama AX tambah B dan Y kecil dari AX tambah B. Nah, kenapa 4? Karena kita ketahui bahwa tanda pertidaksamaan ada 4. Kita lanjut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah ubah dalam bentuk persamaan. Berarti artinya apa? Tanda pertidaksamaan kita ganti menjadi tanda persamaan. Yang kedua, kita menentukan titik potong atau biasa disingkat dengan tipot. Nah, yang pertama apa? Dia menyinggung sumbu X. Nah, kalau dia menyinggung sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, yang kedua, kalau dia menyinggung sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Yang ketiga, setelah kita memperoleh titik dari titik potong, maka kita gambarkan pada diagram Kartesius. Nah, yang keempat, kita menentukan sifat daerah. Dengan apa? Dengan menggunakan titik uji di luar garis. Yang kelima, kita mengarsir daerah yang diminta pada soal. Artinya apa? Jika tandanya besar, maka kita ambil daerah yang memuat tanda besar. Dan juga sebaliknya. Untuk lebih paham, kita masuk ke contoh. Itu tuh gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan linear. Yang pertama, Y-nya kecil sama X tambah 5. Yang kedua, Y-nya besar sama dari 2X tambah 8. Yang pertama kita bahas dulu. Yang pertama yaitu Y-nya kecil sama X ditambah 5. Kita jawab. Langsung anak ya. Yang tadi apa langkah pertama? Kita ubah menjadi tanda persamaan. Berarti Y sama dengan X ditambah 5. Nah, yang kedua, kita menentukan titik potong. Menentukan titik potong. Nah, yang pertama dia untuk menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X, maka Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X ditambah 5. Nanti ini dengan 0 nak, berarti Y 0 sama dengan X ditambah 5. Berarti jadinya ini apa? 5 menekan kiri berarti negatif 5 sama dengan X atau X sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5. Diperoleh titiknya adalah min 5,0. Dimulai dari X ya nak. Nah, yang kedua menyinggung sumbu. Nah, menyinggung sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ganti lagi, Y sama dengan X ditambah 5, maka ganti X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 ditambah 5. Diperoleh Y-nya sama dengan 5. Maka titiknya adalah 0,5. Nah, Ibu biasanya pakai cara kolom atau buatkan kolom dan barisnya. Saya tuh. Nah, ini tulis X, ini tulis Y. Nah, yang pertama kita misalkan X-nya sama dengan 0. Ganti X-nya sama dengan 0. Nah, karena X sama dengan 0, tadi kita punya persamaan Y sama dengan X ditambah 5. Karena X-nya sama dengan 0, nah, tutup X-nya. Berarti Y sama dengan 5. Langsung kita isi nilainya 5. Nah, sekarang kita misalkan Y-nya sama dengan 0.
Nah, karena Y sama dengan 0, maka tutup Y. Nah, berarti kan ini 0 sama dengan X tambah 5. Sama kayak yang di depan, yang di atas tadi, nak. Pindahkan 5-nya sebelah kiri, jadi diperoleh X sama dengan negatif 5. Nah, berarti diperoleh titiknya atau X, Y. Yang ini 0,5. Yang ini min 5,0. Ini ke bawah ya, nak ya. Nah, diperoleh 2 titik 0,5 dan min 5,0. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya tadi yang ketiga apa? Kita menggambarkan pada sini aja ya, nak ya. Kita gambarkan pada kartesius. Ya. Tadi kita punya dua buah titik, itu tuh 0,5 dan min 5,0. Maka yang pertama 0,5. 0. Ini 0,0 enak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, 0,5 berarti X-nya 0, Y-nya 5. Ini sumbunya. Ini titik sini. Ini 0,5. Yang kedua, dia min 5,0. Berarti X-nya min 5, Y-nya 0. Ini min 5,0. Nah, selanjutnya kita apakan? Kita hubungkan garisnya. Dah, coba perhatikan tanda pada soalnya. Tandanya apa? Pakai tanda sama kan? Nah, kalian masih ingat apa kata ibu? Kalau pakai tanda sama maka garisnya garis lurus. Maka sekarang grafik kita adalah garis lurus. Nah, langkah selanjutnya kita apakan? Kita menentukan si daerahnya, apakah daerahnya kecil atau besar. Nah, dengan cara apa? Kita ambil titik uji. Titik uji. Nah, titik uji di luar garis. Berarti ini tidak boleh. Berarti yang di garis ini tidak boleh kita ambil titiknya sebagai titik uji. Dia di luar garis. Nah, biasanya ibu mengambil yang bagian 0,0. Kalau dia memuat 0,0, ibu ambil yang 0,0. Dah, berarti masukkan lagi Y sama dengan X tambah 5. Titik ujinya kita ambil 0,0. Ganti ini 0, ini 0 tambah 5. Ini 0, ini 5. Apakah tanda yang tepat untuk kita isi ini? Berarti 0 ini kecil dari 5. Nah, berarti karena ini kecil, kita tuliskan daerahnya Y kecil sama X tambah 5. Berarti daerah ini adalah yang kecil dari X tambah 5. Berarti di atasnya lawannya. Berarti Y besar sama X ditambah 5. Nah, kembali lagi pada soal. Yang diminta adalah daerah yang kecil sama X tambah 5. Berarti daerah yang kecil sama X tambah 5 adalah daerah yang di bawah di bawah grafik atau garis lurus. Berarti kita arsir semuanya di bagian bawah. Nah, yang ibu arsir pakai spidol merah adalah daerah penyelesaian dari, berarti ini adalah DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian. DHP-nya adalah daerah himpunan penyelesaian dari Y kecil sama dari X ditambah 5. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 2. Nomor 2. Y besar sama dari 2X ditambah 8. Kita jawab langsung ya, nak ya. 2X tambah 8 berarti yang pertama kita jadikan dia sama persamaan. Berarti Y sama dengan 2X ditambah 8. Yang kedua kita menggunakan titik potong.
tipotnya titik potong, Ibu langsung pakai apa? Ini X, ini Y, berarti nanti ini ada X, Y. Nah, kalau yang pertama X-nya sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya tutup. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, maka tutup bagian X, maka diperoleh Y sama dengan 8. Nah, sekarang Y-nya lagi 0. Maka X-nya, nah kalau Y-nya 0, berarti kan jadinya 0 sama dengan 2X tambah 8. Maka 8 pindah ke kiri jadinya negatif 8. Berarti X-nya adalah negatif 4. Berarti ini adalah nilainya 0,8. Ini min 4,0. Berarti kita peroleh dua buah titik, yaitu 0,8 dan min 4,0. Langsung saja kita gambarkan lagi pada apa? Pada kartesius. Untuk menggambar hati-hati anak ya, hati-hati jaraknya harus pas, tidak boleh asal jadi. Ini 1, 2, 3. Nah, tuliskan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, tadi titik yang pertama adalah 0,8. Berarti X-nya 0, Y-nya 8. Ini dia. Yang kedua adalah min 4,0. Berarti X-nya min 4, Y-nya 0. Nah, karena tandanya besar sama, maka garisnya adalah garis lurus atau tidak putus-putus. Kalau dia kecil, garisnya adalah putus-putus. Nah, sekarang kita ambil lagi titik uji. Siapin buat enak ya. Nah, titik uji. Titik ujinya di mana? Boleh ambil selain dari 0,0, tapi Ibu lebih mudah ngambil yang 0,0. Coba kita ambil 0,0. Y sama dengan 2X ditambah 8. Ganti Y-nya 0, X-nya 0. 2 kali 0 tambah 8. Berarti ini 0, ini 8. Tanda yang tepat adalah juga kecil. Maka daerah di bawah grafik atau garis lurus adalah daerah yang Y-nya kecil dari 2X tambah 8. Sementara yang di atas adalah daerahnya Y besar sama dari 2X tambah 8. Nah, karena pada soal yang diminta adalah Y besar sama 2X tambah 8, maka yang kita arsir adalah daerah yang memuat tanda besar, itu tuh di atas grafik. Oke. Berarti yang di atas adalah daerah penyelesaiannya. Sekian dulu materi kita. Semoga apa yang mau sampaikan dimengerti. Kalau tidak mengerti boleh tanyakan. Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.